bebek akan mewawancarai peternak bebek. Perkenalkan, nama saya Sandra Aulia. Nama saya Mulyana. Saya Naila Taskia. Saya Alika Naziza. Saya Zakia Darudia. Saya Putri Sari Minarti. Saya Winada. Saya Elsa Pratama Putri. Saya Muhammad Farid Kusuma. Saya Muhammad Harun. Stay tuned. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak, saya Alika Naziza. Di sini saya dengan Bapak siapa? Bapak Suhyani. Kami dari SMA Negeri 5 Kota Serang, kelas 12 IPS 2, izin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai dan mendokumentasikan seputar ternak bebek untuk melengkapi tugas PKWU kami. Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Sangat berkenan, silakan. Oke, terima kasih banyak ya Bapak. Ya. Wawancara selanjutnya akan kami lanjutkan dengan teman-teman saya. Jadi hari ini kita lagi bersama Pak Ian. Pertama-tama saya pengen tahu deh, kenapa Bapak lebih memilih ternak bebek gitu dibanding ternak unggas yang lain? Oke, saya sedikit akan menjelaskan ya terkait pertanyaan tadi. Untuk saya kenapa memilih untuk beternak unggas? Karena unggas itu cenderung lebih mudah dan lebih gampang untuk kita kembang biakkan. Dan untuk unggas itu kita mempunyai ada 3 macam ya. Ada unggas, ada yang jenis lokal, ada yang jenis dragon, dan ada yang jenis milenial metalik. Kebetulan di kandang saya ini itu yang jenis yang paling tinggi adalah jenis milenial metalik. Kira-kira nih, sejak kapan sih Bapak mulai usaha peternak bebek tuh? Dan kalau boleh tahu, modal awal untuk membuka ternak bebek tuh berapa ya? Yang pertama, saya awalnya coba-coba ya, tertarik bereksperimen warna. Karena bebek metalik ini kita bereksperimen mengawinkan antara bebek lokal, kita mengawinkan dengan bebek Jawa Barat. Jadi kita proses untuk membentuk bikin seni seperti ini, kita proses untuk membuat motif seperti ini, prosesnya itu selama 3 tahun. Kalau boleh tahu, modal awal yang Bapak keluarin awal tuh kira-kira sekitar berapa ya? Kalau untuk modal awal itu yang pertama itu membentak dalam satu motif itu sekitar 2-3 juta. Apa makanan yang Bapak berikan untuk bebek-bebeknya? Untuk Udah ngerekam. pemasukan untuk pakannya 0 hari sampai 20 hari itu kita menggunakan pakan pabrikan ya, yang disebut fur. Ketika udah di atas usia itu baru kita mencampurnya, fur itu kita campur sama bekatul. Ketika udah memasuki usia 4-5 bulan baru kita murni menggunakan bekatul. Tapi harus dicampur sama sedikit kalau misalkan ada nasi sisa dengan sayuran. Itu yang akan sayuran itu yang lebih penting ya. Jadi untuk menambah daya tahan tubuh si entok juga agar lebih kuat karena mengandung vitamin yang sangat tinggi kalau untuk sayuran. Untuk biaya makan bebeknya kira-kira berapa, Pak? Kalau untuk yang pembibitan ya, kalau yang pembibitan itu dalam 1 hari itu bekatul itu sekitar 3 kilo. 3 kilo itu kalau dirupiahkan mungkin di angka 10.000 dalam 1 kali pakan. Dengan volume yang 30 ekor. Bagaimana cara memilih bibit bebek yang berkualitas? Yang pertama, kita mencari untuk ciri-ciri dari body dan posturnya. Yang pertama, pastikan si entok itu mempunyai karakter atau fisik yang baik ya, yang sedikit panjang tapi dia akan di bagian tubuhnya dia akan padat daging seperti itu. Dan yang kedua itu dari kepalanya. Kepalanya pastikan di pandangan matanya itu pastikan entok tersebut pastikan sehat. Mungkin seperti itu. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bebek bisa bertelur? Dari usia 0 hari sampai 7 bulan itu udah memulai perkawinan. Jadi maksimalnya itu 7 bulan untuk memulai bertelur. Ya betul. Terusnya bagaimana cara Bapak mengenali bebek-bebek yang sedang sakit? Yang pertama, bebek itu dia akan cenderung menyendiri. Dia tidak agresif dan dia itu mudah mengeluarkan kotoran yang berwarna putih. Itu namanya kalau di sekitaran peternak itu namanya kapur ya.
Mungkin seperti itu. Terus bagaimana cara Bapak merawat agar bebek itu tetap produktif? Yang pertama kita fasilitasi pemandian dulu ya. Karena bebek itu hobi sekali kalau kalau ada air tuh berenang ya. Ya, yang pertama menjaga kesehatan imunitas pada entok itu yang pertama kita fasilitasi yang namanya kolam. Kolam itu kita fasilitasi air yang sangat bersih ya. Maksimalnya itu 2 hari kita harus ganti. Kita harus lihat dari kualitas airnya. Karena entok itu dia tuh suka yang namanya air. Jadi kalau dia semakin sering mandi, artinya bebek itu bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuhnya dia itu tidak akan bisa berkembang biak dan akhirnya bebek juga bisa menikmati untuk kesehatan itu di dalam air sana. Mungkin seperti itu. Kuncinya untuk kesehatan di dalam entok itu kita harus fasilitasi air biar dia tuh senang berenang lah. Mungkin seperti itu. Dalam Bapak menernak hewan unggas ini tantangan Bapak apa sih? Kalau untuk tantangan sih banyak ya. Banyak. Tingkat kematiannya itu sangat-sangat banyak sekali ya. Tantangannya yang pertama kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan bebek itu pasti di malam hari itu kalau ada hujan dia pasti akan keluar, akan menikmati air hujan tersebut. Namun yang entok rasakan itu tidak tahu itu sangat risiko yang sangat tinggi. Seharusnya sih kalau misalkan di kandang kita ini ada dua konsepnya, ada 2 konsep lah. Yang satu untuk sistem umbar, yang satu untuk sistem box kan. Jadi sebaiknya sih kalau misalkan kita menghindari seperti itu harusnya di malam hari itu kita taruh di sistem box. Ketika siang hari harusnya di sistem umbar karena tingkat dan potensinya itu sangat rawan. Itu kematian yang itu menunjung paling utama untuk meningkatkan kematian itu yang sangat besar itu disitulah. Kalau entok itu sangat beresiko lah. Kalau misalkan entok itu kita tidak fasilitasi maka tingkat kematian itu sangat terbuka. Dan yang terakhir untuk kotoran itu bisa diproses jadi apa? Diolah jadi apa tuh? Nah makanya kita mengaplikasikan kenapa lantainya ini menggunakan pasir. Karena pasir itu sangat baik untuk mengcover amoniak yang dikeluarkan sama kotoran entok. Makanya pasir itu bisa meredam dan bisa mengompres. Ketika kotoran itu jatuh ke pasir, maka dia akan menghisapnya. Akhirnya ketika sudah dihisap dalam pasir, kotoran itu akan mengering. Nah, ketika udah mengering, nanti dia lama-kelamaan akan menjadi tanah. Ya, menyatu sama tanah. Beda halnya sama yang sudah ada semen. Dia kalau lebih cenderung akan lebih lama ketika kotoran itu menempel di semen karena daya hisapnya itu tidak ada. Nah, makanya kita kenapa mengaplikasikan dan kita mengkonsepkan kandang saya ini menggunakan pasir karena pasir itu berfungsinya sangat baik ya untuk amoniak yang sudah dikeluarkan lewat kotoran entok. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami tentang informasi seputar ternak bebek ini yang insya Allah akan bermanfaat buat kami. Jika kita menyebarluaskan ke sosial media nih Pak atau upload gitu, apakah Bapak berkenan untuk diupload? Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke, apa mengganggu waktunya? Ya, Terima kasih Terima kasih ya, Bapak. Bapak. Assalamualaikum.